pilu telah gugur pahlawanku. Masa revolusi fisik yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. 1. Pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya melawan sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulunya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata yang dilakukan oleh para pemuda berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif antara pihak Indonesia dengan sekutu. Latar belakang pertempuran Surabaya antara lain: 1. Keinginan sekutu untuk merebut senjata milik Jepang yang sudah dikuasai oleh para pemuda Indonesia. Kedua, Inggris yang mengingkari janjinya dengan pemerintahan Indonesia dan berhasil membebaskan seorang kolonel Belanda dari penjara dengan melakukan penyerangan. Yang ketiga, terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallabi pada pertempuran 28-29-30 Oktober 1945. Yang keempat, ultimatum Inggris yang mengeluarkan instruksi agar pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya menyerah kepada Inggris. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini yaitu: 1. Larinya tentara Jepang. 2. Tewasnya Dr. Karyadi. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini terjadi antara TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Latar belakang pertempuran Ambarawa ini yaitu: 1. Insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri yang kedatangannya diikuti oleh orang-orang Nica. Yang kedua, pihak sekutu yang mengingkari janjinya terhadap persekutuan yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Yang keempat yaitu pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan Nica. Brigadir ini menyatakan kepada pemerintah rakyat akan melaksanakan tugas kemanusiaan mengevakuasi tawanan dari beberapa kap di luar kota Medan dengan alih menjaga keamanan para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Latar belakang pertempuran Medan Area yaitu: 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Ketiga, ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, pasukan Nica semakin merajalela di Bandung dengan aksi terornya. Maksudnya tentara sekutu memanfaatkan oleh Nica untuk mengembalikan kekuasaan di Indonesia, tapi semangat juang rakyat dan para pemuda Bandung tetap berkobar. Latar belakang Bandung Lautan Api yaitu: 1. Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung dan sikap pasukan Nica yang merajalela dengan aksi terornya. Kedua, perundingan antara pihak rakyat Indonesia dengan sekutu Nica, di mana Bandung dibagi dua bagian. 3. Bendungan sungai di Cikapundung yang jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota. Keempat, keinginan sekutu yang menurut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Utara. Keenam yaitu Puputan Magarana. Perang Puputan Magarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1946.
Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Kedua, mengakibatkan kematian seluruh pasukan Gusti Ngurah Rai yang dikenal sebagai Perang Puputan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. B. Revolusi Sosial. Revolusi sosial merupakan bentuk tanggapan dari proklamasi Indonesia dan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada setiap daerah di Indonesia terjadi revolusi sosial yang dilatar belakangi penyebab yang hampir sama, yaitu kondisi ketimpangan ini terlihat sangat mencolok, terutama antara rakyat di kelas bawah dengan para pengusaha, bangsawan, dan pejabat pemerintah. Selain ketimpangan dengan segala aspek, juga muncul rasa ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap golongan atas. Keadaan ini juga didukung provokasi dari pejuang-pejuang gerakan bawah tanah kepada masyarakat akan kondisi ketidakadilan ini. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal pelampiasan rasa ketidakadilan yang sudah menjadi bibit di dalam masyarakat. Perihal-perihal di atas menjadi penyebab secara umum terjadinya revolusi sosial di setiap daerah di Indonesia. Pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tanggal tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Momentum ini dideklarasikan ketika terjadi kekosongan kekuasaan dan dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Revolusi Indonesia. Pengaruh Revolusi Indonesia bagi dunia dan negara Indonesia adalah 1. Timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat khususnya golongan menengah atas. Yang kedua, terjadinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin. Yang ketiga, adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi, hak, dan kewajiban sebagai buruh. 4. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat hampir di seluruh dunia.